Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita dapat melanjutkan ngaji kita. Sekarang kita akan ngaji kitab hadis, ya. Saya ambilkan dari kitab Irsyadus Sari li Syarhi Shahihil Bukhari juz 11 halaman 344. Sampai sudah dituliskan di whiteboard, nanti disimak. Pada bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat bersejarah melegenda, yaitu turunnya Al-Quran. Menurut pendapat yang masyhur, pada malam tanggal 17 bulan Ramadan turunnya Al-Quran yang mengubah dunia dari alam gelap gulita jahiliyah, kemudian diselamatkan oleh Islam menuju tatanan dunia yang berlandaskan iman dan Islam yang menebar kasih sayang. Itu sejatinya tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sejarahnya. Dalam sejarah turunnya Al-Quran dan sebelumnya ada wanita yang sangat istimewa, yang sangat solihah, yang menjadi istri pertama Sayyidina Muhammad SAW. Siapa? Siapa istri yang pertama? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, menjadi istri Rasulullah selama 15 tahun plus 10 tahun. Jadi berapa tahun? 25 tahun. Seorang istri yang paling lama mendampingi Rasul, dan selama itu pula Rasulullah tidak pernah menikah dengan yang lain. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun Rasulullah selalu menyanjung-nyanjung Sayyidah Khadijah dan menghormati teman-teman serta saudara-saudaranya. Sampai Sayyidah Aisyah, istri yang paling muda, paling cantik dan paling cerdas, merasa cemburu. Jadi cemburunya seorang istri itu merupakan alami. Yang membedakan hanya cemburunya Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Khadijah tidak mengurangi kejujuran Sayyidah Aisyah. Riwayat-riwayat hadis, ya, hadis-hadis yang meriwayatkan Sayyidah Khadijah itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi cemburu atau yang saya mungkin konflik batin, tetapi tetap tidak mengurangi kejujuran, ya, tetap objektif. Nah, di ngaji kali ini kita akan mengaji tentang mar'atus sholihah yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Ya, kita tahu bahwa di antara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu adalah bertahanus. Apa bertahanus? Bertahanus itu apa? Tapa. Bahasa Jawanya tapa. Sebetulnya, ya, bukan hanya tapa dalam pengertian Jawa, tetapi sedang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, memohon petunjuknya agar Rasulullah itu dapat merubah, ya, mendapatkan petunjuk bagaimana memperlakukan atau mendamaikan, memperbaiki tatanan masyarakat yang sudah sangat rusak, baik moral akhlaknya, akidahnya maupun ibadahnya. Nah, Rasulullah beberapa kali ke Gua Hira. Siapa yang pernah ke Gua Hira? Ya. Alhamdulillah, saya dan Abah tahun 2016 pada saat haji, ya, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi
mengunjungi Gua Hira, terletak di Jabal Nur. Ya, Jabal Nur itu kira-kira 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Mendaki gunung setinggi 281 meter dengan panjang pendakian 645 meter. Mungkin sampai masih tinggi Gunung Slamet gitu ya, atau gunung apa yang lebih tinggi lagi, Sindoro ya. Tetapi jangan dibayangkan begitu, di sana kan panas terik luar biasa. Saya sama Abah Hajan mendakinya malam hari, habis di Masjidil Haram langsung ke sana. Lumayan lama, sampai puncak sekitar jam 12, turun jam 3, terus subuhan. Sayyidah Khadijah mendaki bukan malam hari dan bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali mengunjungi dan membawakan bekal kepada Nabi yang sedang bertahanus. Usianya pada saat itu 55 tahun. Ya. Tidak ada pengamanan. Ya, tidak seperti sekarang kalau mendaki ada tim SAR-nya, tidak ada. Itu resikonya kalau jatuh ya wallahu a'lam. Tapi Sayyidah Khadijah tetap mengunjungi Nabi. Itu tipe mar'atus sholihah yang pertama adalah mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh suaminya, asalkan dalam konteks kebenaran. Dan mohon diketahui, mengetahui apapun yang dilakukan oleh suami, tipe mar'atus sholihah. Ya, Khadijah pernah mencari suaminya itu Sayyidina Muhammad ketika bertahanus di Gua Hira, menyuruh beberapa orang untuk mencari, tetapi tidak ketemu. Ya, jadi tipe mar'atus sholihah itu harus mengetahui apa yang dilakukan oleh suami. Supaya apa? Ngerti nggak supaya apa? Supaya tidak sudon. Ya, mar'atus sholihah itu sudah meletakkan su'donnya, sudah meninggalkan su'donnya, supaya bisa saling membantu dan memberi support. Ya, itu ya. Nah, maka dalam hadis dari Irsyadus Syari, ya, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah ngendika begini, menyanjung Sayyidah Khadijah dan menyampaikan fakta tentang perjuangan Sayyidah Khadijah. Rasulullah kan begitu memproklamirkan diri sebagai nabi, banyak yang mendustakan, banyak yang mengancam, membuli kalau sekarang ya, mengancam jiwa, harta dan raganya, bahkan mendapatkan embargo. Hadisnya begini. Ya, ketika Rasulullah datang dari Gua Hira, ya, Rasulullah ketakutan masuk ke rumah, ya. Rasulullah saking takutnya kan bisa menggigil. Rasulullah, zammiluni, tolong selimuti aku, sangat takut dan gemetar. Kemudian Sayyidah Khadijah mendampingi, menyelimuti, bahkan mendekatnya, ya, supaya Rasulullah itu tidak ketakutan. Rasulullah ketika gini, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku cemas atas diriku, takut karena pertama kali menerima wahyu, takut. Kata Khadijah apa? Bukan guys, memang pergi-pergi itu bukan, ya. Faqalat lahu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Kalla, jangan takut, betul usah wedhos. Demi Allah, wallahi boten badhe membinasakan. Allah boten badhe membinasakan panjenengan. Tidak mungkin Allah mencelakai panjenengan. Tipe yang kedua, mar'atus sholihah, ketika suaminya gundah gulana takut, jangan malah ditakut-takuti. Ya, nanti tambah
tambah stres ya. Tapi ini berdasarkan fakta. Demi Allah, Allah tidak akan membinasakan panjenengan. Karena sebelum menikah, Sayyidah Khadijah itu sudah meneliti-liti sifat Rasulullah. Tidak ada jeleknya, tercelanya sama sekali. Dan di antara motivasi Sayyidah Khadijah menikah dengan Sayyidina Muhammad SAW adalah karena berharap Sayyidina Muhammad suaminya itu menjadi nabi berdasarkan beberapa informasi. Jadi Sayyidah Khadijah yang kedua, tipe mar'atus sholihah, selalu belajar. Sayyidah Khadijah belajarnya melampaui usianya, belajar kitab Injil kepada pamannya yang namanya siapa? Aku Abu Hurairah. Aneh sampai namanya Waraqah bin Naufal. Ya, itu belajar Injil pada beliau, dan ciri-ciri kenabian ada semua pada diri Rasulullah SAW. Nah, di antara ciri kenabiannya tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur, dan alam selalu berpihak kepadanya. Tudilluhul ghamamah tuti'ahus sahab, diikuti apa? Diikuti awan. Kalau berduduk di bawah pohon, pohonnya melindungi. Itu. Nah, Sayyidah Khadijah sudah lama meneliti, ya, meneliti, kalau bahasa sekarang ya ta'aruf, tapi tidak melalui diri sendiri, melalui mitra dagangnya yang namanya Maisarah. Suruh mengikuti Rasulullah waktu itu belum jadi nabi, ya, apa yang terjadi, menjadi kafilah, menjadi saudagar. Rasulullah itu waktu mudanya kaya, ya, kaya sekali karena masih muda sudah menjadi saudagar. Nanti maharnya saja fantastis ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah. Berikutnya, innaka latasilur rahimah, sungguh panjenengan selalu menyambung tali persaudaraan. Ya, Rasulullah itu selalu menyambung tali persaudaraan. Wa tahmilul kalla, dan membantu orang yang sengsara. Mbak-mbak kalau mencari suami, satu suami yang apa? Yang selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara. Terus wataksibul ma'dum, menjadi apa nek di panitia itu mengadakan hal-hal yang tidak ada, tapi maksudnya keperluan orang, ya, kebutuhan primer yang tidak ada diusahakan, mengusahakan keperluan orang-orang yang membutuhkan. Waktu ridhaif, dan memuliakan tamu. Terus wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu menolong orang yang kesusahan untuk menegakkan kebenaran. Tipe mar'atus sholihah berikutnya adalah secara jujur menyampaikan hal-hal yang positif yang ada pada suaminya. Biasanya orang yang disampaikan kebaikan-kebaikannya akan termotivasi. Tetapi kadang yang disampaikan adalah kekurangan-kekurangannya akan menjadi marah apa senang? Apa susah? Ada yang marah, tapi sesungguhnya harus berimbang. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tetapi harus suami istri itu harus sama-sama mengerti. Ya, tolong sampaikan kelebihan saya apa, kekurangannya apa. Terus suami menyampaikan, istri juga menyampaikan. Itu ya. Jadi tipe mar'atus sholihah apa?
Ibu Mar'atus Sholihah apa? Belajar sungguh-sungguh, menjadi motivator bagi suaminya, menjadi penenang suaminya ketika gundah, bisa secara jujur menyampaikan kebaikan suami. Secara spesifik Rasulullah juga menyampaikan fakta betapa besar pengorbanan Khadijah pada saat Rasulullah menjadi nabi, bahkan sebelumnya sampai beliau tutup usia. Ketika Rasulullah gini, amanat bi hina kafarun nas. Ketika manusia kafir mendustakan Rasulullah, Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama mengimaninya. Ya, jadi berani menjadi orang yang pertama menyatakan mengakui kebenaran suaminya. Terus wa tasaddaqni idza kadzdzaba bi annas. Komitmen ini membenarkan Rasulullah ketika orang-orang mendustakan, ya. Komitmen ini menjadikan Sayyidah Khadijah membenarkan dan membela Nabi, melawan para penentang yang mendustakannya. Kemudian juga Sayyidah Khadijah wawasatni bimaliha id harramani annas. Jadi juga dukungan finansial yang diberikan Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Artinya perempuan sholihah itu juga perlu memiliki harta kekayaan. Untuk apa? Harta kekayaannya untuk apa? Untuk apa? Untuk mendukung misi-misi Islam. Berikutnya, warazaqani minha Allahu alwaladatu na ghairiha minan nisa. Allah memberikan dzurriyyatur Rasul itu dari Sayyidah Khadijah. Jadi juga peran mar'atus sholihah adalah peran reproduksi, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, ya, mengasuh anak bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ya, ini tadi yang kita baca, yang saya baca itu, ya, saya artikan dengan lagu untuk kenang-kenangan juga dari saya untuk sampean semuanya. Nanti dijawab. Yang pertama kali iman kepada Nabi, membela kanjeng Nabi dan membenarkan Nabi, mencurahkan perhatian, harta dan pikiran, doa dan harapan, cinta dan kasih sayang, doa dan harapan, cinta dan kasih sayang. Sa'duna fid dunya, ma'zuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya, ma'zuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra
mengambil iktibar dari Sayyidah Khadijah mar'atu sholihah sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.